ketika udah turun dari bis, Rifan sempat ngecek jam tangannya karena dia pengen tahu kira-kira ini udah sampai Surabaya jam berapa. Dan dia kaget karena jam tangannya itu masih menunjukkan jam 9:07. Harusnya perjalanan dari Probolinggo sampai Surabaya itu memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi dia agak aneh kenapa jam tangannya itu masih menunjukkan jam 9:07. Gak lama sih bapaknya jawab, tapi dia sambil mikir gitu ya guys. Dia bilang, bus sejahtera. Dia kayak aneh aja gitu guys, kayak baru denger lagi nih nama bis ini gitu. Jadi kayak ada hal yang dia tahu tapi masih dia sembunyiin guys, belum diceritain ke Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi guys di channelnya dari Rasya dan Bunda. Dan karena ini malam Jumat, berarti spesial kita bakalan bawain cerita horor dan pernah sempat viral di sosial media yang diceritakan oleh salah satu penumpang bis hantu menuju Surabaya. Nah, kayak apa ceritanya? Pasti bakalan penasaran. Ya udah, duduk manis aja. Nanti aku bakalan ceritain ceritanya dari awal sampai selesai. Yang pastinya bakalan bikin kita terheran-heran. Kok bisa ya gitu? Dan ini beneran kejadian nyata ya guys. Oke, kita mulai aja ceritanya dari sekarang. Oke, tapi sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau minta tolong dulu dibantuin untuk subscribe-nya dan klik aja ya, tinggal klik tombol di bawah karena subscribe itu gratis. Jadi aku bakalan bawain terus cerita-cerita horor buat kalian di malam Jumat ya. Dukung terus channel kita dan terima kasih buat yang udah subscribe. Kalian keren. Untuk kalian yang pecinta cerita-cerita horor pastinya udah nggak aneh banget dan nggak asing sama cerita kereta hantu Manggarai. Nah, untuk cerita yang kali ini nggak jauh beda ya guys, seputar kendaraan umum juga. Cuma yang mau kita bahas di sini adalah jenisnya bis malam guys, yaitu bis hantu Surabaya. Dan latar belakang cerita kita kali ini memang agak jauh ya, yaitu ke daerah Jawa Timur di Surabaya tepatnya. Dan kalian yang orang Surabaya, coba boleh komen di bawah, siapa tahu pernah dengar cerita ini juga ya gengs, karena sempat viral guys. Nah, kejadian ini sendiri adalah dilatar belakangi oleh kejadian penumpang yang menaiki bis malam jurusan Banyuwangi, Surabaya. Dan dia baru menyadari kejadian tersebut setelah dia tiba di terminal bis Bungur Asi, Surabaya gengs. Nah, untuk kejadian horor ini dialami oleh salah satu teman kita yang namanya Rifan. Dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Surabaya angkatan tahun 94. Sedangkan kejadian ini sendiri terjadi di tahun 1995. Pada waktu itu Rifan sedang menghadiri acara kampusnya yang diadakan di Probolinggo, sehingga dia mau pulang dari Probolinggo menuju ke Surabaya. Dan karena acara di kampusnya tersebut sampai malam, akhirnya Rifan pulang dan menuju ke jalan raya untuk menunggu bis arah Surabaya. Udah lumayan malam ya guys, itu sekitar jam 9:05. Dan karena kondisi Rifan udah kecapean, ya udah dia langsung masuk bis aja dan gak ada pikiran aneh-aneh. Pokoknya dia langsung duduk dan rebaan gitu, karena juga kondekturnya gak lama narikin karcis seperti biasa. Dan pokoknya seperti gak ada kejadian apa-apa sepanjang perjalanan itu. Dan ketika dia naik bis, Rifan sadar di situ bener-bener banyak orang, artinya bis itu penuh ya penumpangnya guys. Jadi dia juga makin nggak pikiran aneh-aneh karena oh ya udah berarti penumpang bisnya banyak. Dan tapi anehnya memang penumpang bis itu nggak bicara satu sama lain dan terlihat diam aja gitu, karena Rifan mikirnya mungkin udah malam ya, jadi mereka kelelahan. Dan di sepanjang perjalanan itu Rifan pun memutuskan ya udahlah gue tidur aja karena emang badan udah capek banget seharian dari acara kampus. Dan pokoknya dia nggak mikir aneh-aneh ya geng. Sepanjang perjalanan itu Rifan beneran menikmati perjalanan dengan tidur dan istirahat. Nah, tapi di dalam perjalanan tersebut Rifan sempat melihat ada cairan hitam seperti darah yang udah mengental di lantai bis tersebut guys. Cuma dia nggak ngerasa aneh lagi ya, cuma mikirnya entahlah itu cairan apa. Dan pokoknya dia nggak mau berpikiran jelek karena kondisi pada waktu itu juga udah malam guys. Dan dia sempat ngelihat penumpang lainnya di sebelah dia yang lagi duduk itu kelihatan tatapannya tuh kosong sambil bengong gitu. Tapi ya udahlah, Rifan nggak mau mikirin juga karena dia pikir mungkin dia juga sama lagi kelelahan juga. Dan gak lama ada pengumuman dari kondektur bisnya, dia berteriak Surabaya terakhir gitu. Jadi dia menyampaikan kondekturnya bahwa udah nyampe di terminal Bungur. Nah, akhirnya karena si Rifan juga masih agak terlelap, dia kaget bangun dan oh dia mikir udah sampai nih. Jadi ya udah seperti biasa dia nyiapin barang-barangnya dan bersiap untuk turun. Dan dia juga ngelihat penumpang-penumpang lainnya itu juga udah mulai turun satu persatu. Jadi benar-benar normal guys, nggak ada kejadian yang
aneh lah pokoknya. Dan ketika udah turun dari bis, Rifan sempat ngecek jam tangannya karena dia pengen tahu kira-kira ini udah sampai Surabaya jam berapa. Dan dia kaget karena jam tangannya itu masih menunjukkan jam 9:07. Nah tadi di awal kita ceritain kan, dia naik bisnya itu jam 9:05. Jadi dia sempat mikir aneh, harusnya perjalanan dari Probolinggo sampai Surabaya itu memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi dia agak aneh kenapa jam tangannya itu masih menunjukkan jam 9:07. Tapi dia kembali lagi ya, nggak berpikiran negatif. Dia bagus nih, dia positive thinking terus. Dia cuma nyari tempat yang agak terang dan dia melihat lagi jam tangannya untuk memastikan jam tangan dia tuh mati atau enggak. Tapi ternyata jarum jamnya itu beneran masih jalan, masih normal. Jadi dia yakin bahwa memang jamnya dia tuh nggak rusak. Dan dia mencoba untuk melihat ke salah satu wartel yang ada di terminal tersebut. Ada jam dindingnya juga, dan dia melihat bahwa jam dinding di wartel tersebut juga menunjukkan jam 9:08. Jadi normal, nggak ada yang salah dengan jamnya. Nah karena Rifan udah mulai merasakan keanehan, dia akhirnya jalan ke ruang tunggu dan sekali lagi dia pengen ngecek jam yang ada di ruang tunggu tersebut. Dan ternyata jam dindingnya menunjukkan angka jam 9:09 guys. Jadi itu benar-benar hal yang aneh menurut Rifan. Karena seharusnya kalau memang perjalanannya normal sekitar 3 jam, seharusnya tuh dia nyampe sekitar jam 1 gitulah kurang lebih ya. Karena kan memakan waktunya itu kurang lebih 3 jam. Jadi kalaupun agak macet itu paling nggak dia setengah 1 atau jam 1-an harusnya nyampe di Surabaya. Tapi itu masih jam 9:09. Nah karena dia udah merasa perasaannya udah nggak enak, dia akhirnya ngelihat salah satu cewek yang lagi duduk di ruang tunggu tersebut. Dan dia mau konfirmasi sekali lagi, ini bener jam segini bukan sih? Nah di ruang tunggu Rifan ketemu sama salah satu perempuan yang rencananya mau menuju Malang. Jadi Rifan tanya lagi sama perempuan itu, Mbak ini kira-kira jam berapa ya gitu. Nah karena si mbaknya itu konfirmasi jamnya hampir sama dengan yang dia lihat tadi di ruang tunggu, ya udah berarti memang jam itu masih menunjukkan jam 9:10 guys. Jadi itu beneran Rifan udah mulai nggak enak perasaannya, dan dia mulai ngeliatin karcis yang tadi dia pegang dari kondektur bus tersebut, yaitu bis jurusan Banyuwangi. Dan itu normal, karcisnya itu nggak ada masalah. Cuma dia tetap aneh kenapa perjalanan dia tuh benar-benar singkat banget, kayak bukan perjalanan normal gitu guys. Nah akhirnya Rifan dari yang tadinya nggak terlalu peduli, dia mulai ngecek lagi karcis bis yang dia pegang. Di situ tertera nama bisnya jelas, yaitu bisnya PO Sejahtera. Akhirnya dia putusin buat yaudah dia coba keliling lagi di terminal tersebut. Maksudnya dia tuh pengen cari lagi keberadaan bis yang tadi dia naikin. Tapi sepanjang dia keliling terminal tersebut, dia bener-bener udah nggak nemuin bis yang tadi dia naikin guys. Nah makin gak enak lah perasaannya dia di situ. Nah akhirnya Rifan mutusin untuk masuk ke salah satu warung yang ada di terminal bis itu guys. Dia mendekati salah satu kenek bis yang kalau menurut dia, kalau misalnya nanya sama kenek bis pasti tahu nih, karena toh sehari-hari kan dia memang ada di terminal itu kan. Akhirnya dia beraniin diri buat nanya ke salah satu kenek bis yang memang lagi makan di warung tersebut guys. Nah setelah si bapaknya itu selesai makan, si Rifan beraniin buat nanya ke kenek bis itu, Pak, maaf ya, Bapak tahu nggak bus PO Sejahtera jurusan Banyuwangi Surabaya? Soalnya saya barusan banget tuh naik bis itu. Nah, si Rifan cerita kayak gitu. Tapi si kenek bis itu nggak langsung ngejawab pertanyaannya si Rifan. Dia kayak diem, mikir, dan sambil ngerokok dia diem aja dulu. Nggak langsung jawab pertanyaannya si Rifan. Nah, nggak lama si bapaknya jawab. Tapi dia sambil mikir gitu ya guys. Dia bilang, bus Sejahtera. Dia kayak aneh aja gitu guys. Kayak baru denger lagi nih nama bis ini gitu. Akhirnya dia bilang sama Rifan, bisa nggak saya lihat karcis bisnya gitu. Sambil dia sekali lagi dia diem aja tuh sambil manggut-manggut gitu. Jadi kayak ada hal yang dia tahu tapi masih dia sembunyiin guys, belum diceritain ke Rifan. Nah akhirnya si bapaknya itu mulai pelan-pelan cerita ke Rifan. Dia bilang dulu memang ada bis yang namanya bis PO Sejahtera, jurusannya bener Banyuwangi Surabaya dek. Tapi bis itu udah 5 tahun yang lalu udah nggak beroperasi lagi di terminal ini. Nah, kaget dong si Rifan, kok bisa 5 tahun yang lalu udah nggak operasi, sedangkan dia baru aja naikin bis tersebut guys. Dan
karcisnya itu aja masih dia pegang guys, tulisannya jelas gitu, PO Sejahtera. Ya udah, jadi si Rifan udah mulai merinding dan dia ya udah diem dulu. Maksudnya si Rifan ini pengen tanya lagi lebih detail ke si bapak keneknya itu. Sebenarnya ada kejadian apa sih yang terkait dengan bus PO Sejahtera tadi? Nah, nggak lama si bapak keneknya tadi ngelanjutin ceritanya. Karena si Rifan masih penasaran, dia tanya lagi, serius pak, 5 tahun yang lalu itu terakhir bisa operasi di sini gitu. Nah, si bapaknya tuh bilang, iya deh, 5 tahun yang lalu itu terakhir operasi di sini. Karena mereka mutusin untuk nggak operasional lagi setelah ada kejadian naas yang melibatkan bis tersebut, yaitu kecelakaan di Kumitir Jember, Jalan Raya Kumitir Jember, dan sekitar 60 penumpangnya itu tewas semua guys, termasuk supir bus tersebut karena masuk ke jurang. Nah, untuk jalan Kumitir sendiri adalah memang jalan utama yang akan dilalui oleh mereka yang akan berkendara dari wilayah selatan geng, seperti ke Kabupaten Jember dan Lumajang. Dan ini adalah wilayah perbukitan dan di beberapa titik pengendara juga harus melalui tanjakan yang cukup terjam dan tikungan curam sekaligus sehingga rawan kecelakaan. Jadi memang daerahnya itu rawan kecelakaan, gengs. Nah, Rifan dengerin cerita bapak kenek tadi udah campur aduk ya guys perasaannya, antara dia kaget denger cerita yang tragis tadi sama dia masih ngerasa gue barusan aja nih naik bis tersebut gitu, dan gue yakin penumpangnya ada dan kenek bisnya ada, super bisnya ada, jadi kayak normal, bener-bener kayak bis normal, bis biasa gitu. Dan si bapaknya itu bilang, iya beneran bis itu udah nggak ada lagi karena bodi bis tersebut itu juga beneran remuk setelah kecelakaan itu. Jadi setelah diceritain itu Rifan tambah lemas dan ya udah dia masih mikirannya udah nggak karu-karuan ya guys. Rifan masih antara percaya sama nggak percaya ya guys sama cerita yang baru diceritain bapak kenek tadi. Tapi akhirnya dia bilang, tapi gimana ya pak, saya sebenarnya juga masih antara percaya atau enggak nih, karena saya masih pegang karcis bis yang tadi. Dan dia bilang emang pada saat naik, kejadian anehnya adalah dia sempat ngeliat kayak ada cairan hitam yang mengental di lantai bis tadi gitu. Cuma dia nggak mikir aneh-aneh. Dan pada saat si kondektur bisnya itu ngambil uang dan karcis segala macam itu juga dia nggak ngomong apa-apa, jadi memang langsung jalan gitu, diem aja. Dan penumpang lainnya dia bilang juga nggak bicara satu sama lain. Itu beberapa keanehan yang si Rifan ceritain ke kenek bis tadi guys. Nah, akhirnya si bapak kenek bis tadi ngelanjutin ceritanya. Dia bilang bahwa setelah kejadian naas kecelakaan tersebut, sebenarnya bukan cuma Rifan aja yang ngalamin kejadian aneh seperti tadi. Udah ada orang-orang sebelum dia yang udah ngalamin kejadian aneh naik bis hantu tersebut. Dan bapak kenek tadi cerita lagi, kalau misalnya yang naiknya itu dalam keadaan tidak sadar seperti Rifan, dia ngerasanya normal-normal aja sampai di tempat tujuan dengan selamat, cuma ngerasanya jarak tempuhnya itu atau jam tempuhnya itu lebih cepat gitu. Jadi beneran kayak naik bis kilat. Tapi kalau penumpangnya itu beneran ternyata sadar ketika naik bis itu, biasanya dia bakalan diturunin di tempat-tempat tertentu. Dan sempat juga ada yang disasarin, dia turun di tengah-tengah kuburan, gak taunya gengs. Nah, itu tadi ya pengalaman Rifan, salah satu teman kita yang sempat sharing pengalaman horornya dia naik bis hantu. Nah, kira-kira gimana guys? Kalau menurut kalian, komen aja di bawah. Kalau menurut aku sih sebenarnya bisa aja ya, karena kan seperti itu kita lintas dimensi. Jadi mungkin antara sadar atau nggak sadar kita bisa aja mengalami kejadian tersebut. Intinya adalah setiap perjalanan ada baiknya kita pokoknya baca doa sebelum naik kendaraan dan di sepanjang perjalanan maupun begitu turun ya. Jadi supaya kita dilindungin terus selama perjalanan dan insya Allah nggak ngalamin hal-hal atau kejadian yang aneh, terutama kalau kita lagi melakukan perjalanan di malam hari ya guys. Pokoknya tetap berdoa dan waspada. Itu aja gengs. Oke, sampai di sini dulu ya guys cerita horor malam Jumat kita untuk yang episode kali ini. Dan untuk minggu depan kita bakalan ceritain lagi cerita-cerita horor lainnya yang pastinya bakalan seru dan bikin kita merinding guys ya. Untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, coba klik dulu tombol subscribe-nya di bawah supaya channel kita tambah berkembang lagi guys. Dan banyak cerita-cerita lainnya yang bakalan aku ceritain. Oke, terima kasih udah nonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.